Perkenalkan, nama saya Sri Maria Lydia Lestari dari kelas B FH UKI angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Baik, pasal 1 ayat 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ayat 3, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ayat 4, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ayat 5, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ayat 6, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliar giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Ayat 8, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Ayat 9, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliar giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ayat 10, surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim, diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ayat 13, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. 14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 15. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. 17. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku. 22. Pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris, pengawas direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
B. Anggota pengurus pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum, koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. D. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 24. Lembaga peminjam simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan peminjaman atas simpanan nasabah penyimpanan melalui skim asuransi dan penyangga atau skim lainnya. 25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. 26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru atau membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi. 27. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. 28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bab 2. Asas, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 3. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 4. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bab 3. Jenis dan usaha bank. Bagian pertama, jenis bank. Pasal 5. Ayat 1, menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ayat 2, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Bagian kedua, usaha bank umum. Pasal 6, usaha bank umum meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan hutang. D. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, antara lain 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dan perdagangan surat-surat dimaksud. 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 4. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 5. Obligasi. 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. E. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. F. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. J. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. K. Dihapus. L. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. M. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. N. Melakukan kegiatan lain yang lazimnya dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bank umum dapat pula A. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
B. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. C. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. D. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Pasal 8 Ayat 1, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikat baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat 2, Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 9 Ayat 1, Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf I bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Ayat 2, harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Ayat 3, dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Pasal 10, Bank umum dilarang A. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dan huruf C. B. Melakukan usaha perasuransian. C. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. Pasal 11 ayat 1, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Ayat 2, batas maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak boleh melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat 3, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada A. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal di setor bank. B. Anggota Dewan Komisaris. C. Anggota direksi. D. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. E. Pejabat bank lainnya. Dan F. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Ayat 4, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Pasal 12 ayat 1, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum. Ayat 2, ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 12a, ayat 1, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ayat 2, ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, usaha bank perkreditan rakyat. Pasal 13, usaha bank perkreditan rakyat meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. D.
menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan bank lainnya. Pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat dilarang a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, c. melakukan penyertaan modal, d. melakukan usaha perasuransian, e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Pasal 15, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bab 4, perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan. Bagian pertama, perizinan. Pasal 16 ayat 1, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Ayat 2, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang a. susunan organisasi dan kepengurusan, b. permodalan, c. kepemilikan, d. keahlian di bidang perbankan, dan e. kelayakan rencana kerja. Ayat 3, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 17 ini dihapus. Dan pasal 18 ayat 1, pembukaan kantor cabang bank umum hanya dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat 2, pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat 3, pembukaan kantor di wilayah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Ayat 4, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pasal 19 ayat 1, pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat 2, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 20 ayat 1, pembukaan kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat 2, pembukaan kantor di wilayah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Ayat 3, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, bentuk hukum. Pasal 21 ayat 1. 1. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa a. perseroan terbatas, b. koperasi, atau c. perusahaan daerah. Ayat 2. Bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari a. perusahaan daerah, b. koperasi, c. perseroan terbatas, d. bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat 3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Bagian ketiga, kepemilikan. Pasal 22 ayat 1. Bank umum hanya dapat didirikan oleh a. warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia, atau b. warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Pasal 2 ayat 2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 23, Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Pasal 24, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Pasal 25, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Pasal 26 ayat 1, Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Ayat 2, warga negara Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Indonesia, dan atau Badan Hukum asing dapat membeli saham Bank Umum baik secara langsung
dan melalui bursa efek. Ayat 3, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 27, perubahan kepemilikan bank wajib. A. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. B. Dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pasal 28 ayat 1, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Ayat 2, ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bab 5, pembinaan dan pengawasan. Pasal 29, ayat 1, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat 2, Bank Indonesia ayat 2, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ayat 3, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat 4, untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ayat 5, ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 30 ayat 1, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat 2, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Ayat 3, keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Pasal 31, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 31A, Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Pasal 32 dihapus. Pasal 33 ayat 1, laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A bersifat rahasia. Ayat 2, persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 34 ayat 1, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat 2, neraca serta perhitungan laba atau rugi tahunan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Ayat 3, tahun buku bank adalah tahun takwim. Pasal 35, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba atau rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 36, Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 bagi bank perkreditan rakyat. Pasal 37 ayat 1, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar A. Pemegang saham menambah modal, B. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, C. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. D. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. E. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. F. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. G. Bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Ayat 2, apabila A. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. B. Menurut
penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Ayat 3. Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37A ayat 1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Ayat 2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud. Ayat 3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, serta wewenang lain yaitu a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham. B. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank. C. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. D. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank. E. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. F. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur. G. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain. H. Melakukan penyertaan modal sementara kepada bank secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank. I. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan surat paksa. J. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang. K. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut. L. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bila mana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan. M. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan. N. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf M. Ayat 4. Tindakan penyehatan bank oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 adalah sah berdasarkan undang-undang ini. Ayat 5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh oleh bank dimaksud. Ayat 6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, huruf K, wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. Ayat 7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Ayat 8. Apabila menurut penilaian pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. Ayat 9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 37B ayat 1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Ayat 2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dibentuk lembaga penjamin simpanan. Ayat 3. Lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berbentuk Badan Hukum Indonesia.
Ayat 4, ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 6, Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing. Pasal 38 ayat 1, pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 dan pasal 17. Ayat 2, perubahan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pasal 39 ayat 1, dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing. Ayat 2, persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 40 ayat 1, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Pasal 41 ayat 1, untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Ayat 2, perintah tertulis bagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya. Pasal 41A ayat 1, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Ayat 2, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Ayat 3, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan. Pasal 42 ayat 1, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Ayat 2, izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Ayat 3, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Pasal 42A, bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Pasal 43, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Pasal 44 ayat 1, dalam tukar-menukar informasi antar bank, direksi dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ayat 2, ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pasal 44A ayat 1, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Ayat 2, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Pasal 45, pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Bab 8, ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 46 ayat 1, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Ayat 2,
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pasal 47 ayat 1, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 41, pasal 41A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat 2, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 47A, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 48A, pasal 48 ayat 1, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Ayat 2, anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pegawai Bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda sekurang-kurangnya 1 miliar rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 49 ayat 1, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. B. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. C. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, menguburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. 2. Ayat 2, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskonan oleh bank atas surat-surat wesel, surat proms, cek, dan kertas dagang dan atau bukti kewajiban lainnya maupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. B. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 50. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 50A,
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 tahun, dana paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Pasal 51 ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat 1, pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A adalah kejahatan. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 adalah pelanggaran. Pasal 52 ayat 1, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47A, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain adalah A. Denda uang, B. Teguran tertulis, C. Penurunan tingkat kesehatan bank, D. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, F. Pemberhentian pengurus bank, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. G. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Ayat 3, pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 53, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. Bab 9, ketentuan peralihan, pasal 54 ayat 1. Dengan berlakunya undang-undang ini, A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Nomor 1996. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 2490. C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Nomor 2870. D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 2871. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 2872. F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 2873. Undang-Undang Nomor G. Undang-Undang Nomor 21 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara 2874. H. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 2875. Ayat 2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bank yang didirikan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 3. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 55. Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Pasal 56. Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 4
wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini. Pasal 57, lembaga keuangan bukan bank yang telah memiliki izin usaha dari menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dimulai berlakunya undang-undang ini. Pasal 58, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberi status sebagai bank perkreditan rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 59, peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui. Pasal 59A, badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelumnya sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Bab 10, ketentuan penutup. Pasal 60, dengan berlakunya undang-undang ini maka 1. Statblad tahun 1929 nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam provinsi-provinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kota praja. 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta. Lembaran Negara tahun 1962 nomor 58, tambahan Lembaran Negara nomor 2489. Ayat 3, Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Lembaran Negara tahun 1967 nomor 34, tambahan Lembaran Negara nomor 2842 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 2 ayat 1. Dengan berlakunya undang-undang ini, peraturan tentang usaha perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah Kadipaten Paku Alaman, Rijblad dari daerah Paku Alaman tahun 1937 nomor 9 dinyatakan tidak berlaku. Ayat 2, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Baik, undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 oleh Presiden Republik Indonesia tertanda Baharudin Yusuf Habibie. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Akbar Tanjung. Baik, sekian pembacaan undang-undang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.